Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering mendengar bahwa ada beragam macam pintu masuk ke dalam surga. Bisa melalui pintu tahajud, bisa juga melalui pintu sedekah, dapat juga melewati pintu saum sunat dan pintu-pintu yang lain. Secara umum dari pintu-pintu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang baik. Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut mengatakan ada dua hal, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dua hal ini tidak boleh terpisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan, di mana takwa kepada Allah atau orang yang takwa kepada Allah harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang dalam kehidupan kita dapat menyaksikan ada beberapa orang yang ketakwaannya baik kepada Allah, ibadahnya baik kepada Allah, tetapi dalam urusan akhlak dia terdapat berbagai kekurangan. Sebaliknya ada orang yang akhlaknya baik, sosialnya baik, tetapi dalam keimanan dan ketakwaannya, dalam melaksanakan ibadahnya terdapat berbagai kekurangan. Sehingga jelas dua hal ini adalah suatu yang saling keterkaitan, dan idealnya seorang muslim di samping dia bertakwa kepada Allah harus dibarengi dengan akhlakul karimah dan akhlak yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan ada 3 akhlak, ada 3 amalan yang dapat meringankan hisaban di yaumil akhir dan tentunya dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Talasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 hal, ada 3 amalan. Ketika 3 hal tersebut terdapat pada seseorang, maka akan memudahkan dirinya dihisab di yaumil akhir dan tentunya akan memasukkan dia ke dalam surga. Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. 3 hal atau 3 amalan yang dapat meringankan hisab dan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Yang pertama, kata hadis tersebut adalah tu'ti man haramaka. Engkau berbagi, engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Ini sulit para pemirsa, karena biasanya ketika seseorang berbuat yang tidak baik atau seseorang pelit kepada kita, maka biasanya dibalas juga dengan sikap pelit. Karena tidak enak ketika dia pelit, mengapa kita harus memberi? Itulah keumuman orang atau kebanyakan orang pada umumnya. Sehingga orang yang mampu memberi
kepada orang yang tidak memberi alias yang pelit kepada dirinya sungguh merupakan akhlak yang sangat mulia, dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, amalan yang dapat meringankan hisab dan memasukkan ke dalam surga adalah wa ta'fu amman dolamaka. Engkau memaafkan kepada orang yang telah berbuat dolim kepadamu. Nah, ini lebih sulit lagi. Sedikit orang yang mampu untuk mengamalkan dia memaafkan orang lain ketika dirinya didolimi. Biasanya kebanyakan orang ketika disakiti, ketika didolimi, ada keinginan untuk membalas perbuatan dolim yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Makanya orang yang memiliki akhlak suka memaafkan kesalahan orang lain ketika dia didolimi, bahkan sering didolimi, maka inilah amalan yang sangat istimewa, dan itulah amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didolimi oleh kaum kafir Quraisy, oleh orang-orang jahil, tetapi dia tidak dendam, beliau tidak sakit hati, justru bahkan beliau mendoakan kepada orang-orang yang telah mendoliminya untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, amalan atau akhlakul karimah yang dapat meringankan hisab dan memasukkan ke dalam surga adalah watasilu man qata'aka. Engkau bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan kepadamu. Dan ini adalah yang lebih sulit lagi, karena kebanyakan manusia ketika orang lain tidak bersilaturahim, tidak menyambungkan tali kasih sayang kepada kita, maka biasanya kebanyakan orang tidak sudi, tidak mau untuk menemui orang yang tidak bersilaturahim, bahkan memutuskan hubungan dengan kita. Itulah 3 amalan atau 3 akhlakul karimah yang dapat meringankan hisaban nanti kita di yaumil hisab, dan tentunya memasukkan kita ke dalam surga. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kemudahan untuk mengupayakan, mengusahakan, mengamalkan 3 akhlakul karimah tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.